Selamat pagi, Romo dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Brigita Channel Cahaya Pagi, NIM 1911134 dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang penelitian pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan research and development. Menurut Sugiono, arti penelitian adalah jenis-jenis penelitian yang dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuannya. Ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama, penelitian dasar, kedua, penelitian terapan, dan yang ketiga, penelitian pengembangan atau research and development. Kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah pendekatan terhadap kajian empiris untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menampilkan data dalam bentuk numerik daripada naratif. Penelitian kuantitatif ini bersifat deduktif, sehingga dalam penerapannya, dalam menjawab suatu rumusan masalah berasal dari konsep atau teori yang selanjutnya dapat dirumuskan dalam sebuah hipotesis. Hipotesis yang telah dibuat selanjutnya diujikan dengan mengumpulkan data lewat instrumen penelitian. Ada pula ciri-ciri penelitian kuantitatif. Yang pertama, pengukuran kuantitatif, yaitu dengan statistika. Yang kedua, terdapat definisi operasional yang terukur. Yang ketiga, menekankan pada data atau fakta empiris. Yang keempat, dapat diamati, diukur, dan berdasar pada realitas lebih. Untuk mengetahui lebih lanjut, ciri-ciri spesifik dari metode kuantitatif dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, digunakan untuk mengukur satu atau lebih variabel. Dalam hal ini, dapat digunakan untuk mengukur hubungan atau korelasi antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, bentuk pertanyaan atau menggunakan rumusan masalah. Dalam penelitian kuantitatif, menanyakan tentang tingkat pengaruh atau keeratan hubungan antara variabel. Yang ketiga, penelitian kuantitatif digunakan untuk menguji atau membuktikan teori yang telah sebelumnya ada. Yang keempat, metode kuantitatif memfungsikan teori-teori sebagai dasar atau titik tolak dalam menemukan konsep dalam penelitian tersebut yang kemudian menjadi variabel dalam penelitian. Yang kelima, penelitian kuantitatif lebih mengutamakan pada teknik pengumpulan data dengan angket atau data konkret berupa angka-angka. Langkah-langkah penelitian kuantitatif. Untuk melaksanakan penelitian kuantitatif, perlu diketahui terlebih dahulu langkah-langkah dalam mengadakan penelitian ini. Pada tahap ini, saya akan menyampaikan langkah-langkah dasar dalam melaksanakan penelitian. Langkah yang pertama, menemukan masalah atau cakupan yang ingin diteliti. Langkah kedua, mencari literatur yang terkait dengan penelitian yang dipilih atau bisa melakukan kajian pustaka atau kajian teori. Yang ketiga, membatasi masalah. Yang keempat, merumuskan atau mengajukan hipotesis. Yang kelima, menyatakan asumsi dasar yang menentukan interpretasi dari hasil penelitian. Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sugiono adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi atau gabungan. Analisis ini bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Berikut ciri-ciri metode kualitatif. Yang pertama, penelitian kualitatif memandang objek sebagai sesuatu yang dinamis atau tidak dapat memecah dalam variabel-variabel penelitian. Yang kedua, hubungan antara peneliti dengan yang diteliti bersifat interaktif dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih bermakna. Yang ketiga, hubungan antara variabel saling timbal balik. Tidak ada yang disebut variabel mempengaruhi atau dipengaruhi karena saling interaktif. Yang keempat, penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan kecuali di transferability pada ikatan konteks waktu dan tempat. Yang terakhir, penelitian ini terikat pada nilai-nilai yang dibawa oleh peneliti dan sumber data. Ada 5 langkah penelitian kualitatif. Tahap pertama berpikir, tahap yang kedua bertanya,
tahap ketiga analisis, keempat kesimpulan, kelima pencanderaan. Tahap berpikir atau tahap deskripsi memasuki konteks sosial, ada tempat aktor yang aktivitas. Dalam tahap ini, peneliti mencari informasi yang akan diteliti. Tahap bertanya. Pada tahap ini, peneliti mereduksi segala informasi yang telah diperoleh pada tahap yang pertama. Reduksi ini digunakan untuk menentukan fokus utama dalam penelitian. Tahap ketiga yaitu analisis. Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh, dan mengonstruksi data tersebut sebagai suatu kegunaan pengetahuan. Tahap keempat yaitu kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti membuat kesimpulan dari data analisis yang telah dilakukan secara mendalam. Dan yang terakhir, tahap kelima yaitu pencanderaan. Pada tahap ini, peneliti kembali pada kesimpulan untuk melihat atau meng-cross-check apakah kesimpulan yang dibuat kredibel atau tidak. Untuk memastikan bahwa kesimpulan kredibel, maka peneliti kembali ke lapangan untuk mengulangi pertanyaan yang sama, namun pada sumber yang berbeda. Sementara tujuannya tetap sama. Jika hasilnya sama, maka penelitian ini dapat dinyatakan kredibel. Yang terakhir, penelitian dan pengembangan research and development. Sugiono menyampaikan bahwa research and development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan metode tersebut. Ia juga menyatakan bahwa penelitian dan pengembangan research and development merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Research and development adalah metode penelitian bertujuan untuk menghasilkan produk-produk tertentu serta menguji validitas dan keefektifan produk tersebut. Berikut ciri-ciri metode research and development. Yang pertama, melakukan studi atau penelitian awal untuk mencari temuan-temuan penelitian terkait dengan produk yang akan dikembangkan. Yang kedua, mengembangkan produk berdasarkan temuan penelitian tersebut. Yang ketiga, dilakukannya uji lapangan dalam setting atau situasi senyatanya di mana produk tersebut nantinya digunakan. Yang terakhir, melakukan revisi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam tahap-tahap uji lapangan. Berikut langkah-langkah penelitian dan pengembangan research and development. Yang pertama, potensi dan masalah. Kedua, pengumpulan data. Ketiga, desain produk. Keempat, validasi desain. Kelima, revisi desain. 6, uji coba produk. 7, revisi produk. 8, uji coba pemakaian. 9, revisi produk, dan yang terakhir produksi massal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.